Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Novianti. Saya dipanggil Ibu Tiara. Di sini saya akan mengajar anak kelas 10 semester 1 dengan materi pembelajaran cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam karya sejarah. Dalam pembelajaran sejarah ini, tentunya kita pertama-tama harus mengetahui cara berpikir diakronik dan sinkronik itu seperti apa sih. Secara etimologi, diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang berarti melewati atau melintas, dan kronos yang berarti perjalanan waktu. Ilmu sejarah itu bersifat diakronik, yang artinya pembahasan di dalam peristiwa-peristiwanya itu mencakup perjalanan waktu, yang mana di sini juga dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Hal ini dikarenakan manusia itu bukan bersifat statis, melainkan dinamis, yang dimana dimaksudkan di sini adalah berkembang, berkelanjutan, berkesinambungan, dan bahkan melewati pengulangan. Berhubung dengan konsep yang memanjang dalam waktu dan terbatas dalam ruang, diakronik ini sendiri memiliki periodisasi yang mana berdasarkan urutan peristiwa dan kronologis berdasarkan urutan waktu. Jadi di dalam diakronik ini sendiri terdapat peristiwa dan waktu yang bersama secara berurutan. Contoh berpikir diakronik ini seperti halnya pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang berlangsung pada 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Dan contoh yang lainnya adalah dalam periodisasi perkembangan kebudayaan ada dua, yaitu zaman praaksara dan zaman aksara. Zaman praaksara ini sendiri muncul ketika manusia belum mengenal tulisan, sedangkan zaman aksara di mana manusia sudah mengenal tulisan dan sudah berkembang. Ada pula contoh periodisasi dalam mata pencarian dalam sejarah Indonesia itu ada 4. Yang pertama, zaman berburu dan meramu, dan yang kedua, zaman bercocok tanam, dan yang ketiga, zaman bercocok tanam tingkat lanjut, dan yang keempat itu adalah zaman perundagian. Kemudian adanya contoh periodisasi untuk pembagian dinasti dalam pemerintah di Jawa dari masa perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, yaitu adanya dinasti Wangsa atau Sanjaya, dinasti Sailendra, dinasti Gerindra, dinasti Demak, dan yang lainnya dengan periodisasi atau pembagian waktu yang sudah disesuaikan. Periodisasi ini sendiri memiliki beberapa tujuan, yang diantaranya perkembangan untuk melihat perkembangan manusia dari waktu ke waktu dan melihat kesinambungan antar periode, kemungkinan terjadinya fenomena yang berulang, dan perubahan yang terjadi dari awal periode hingga ke periode berikutnya. Nah, berikut merupakan contoh bagian dari cara berpikir diakronik. Bisa dilihat di sini ya. Untuk pembahasan yang kedua, adanya cara berpikir secara sinkronik dalam karya sejarah. Nah, kata sinkronik ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti sin, yang berarti dengan, dan kromos yang berarti waktu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang telah terjadi di suatu masa. Secara umum, sinkronik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu, menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola dan gejala dan karakter, dan sinkronik ini sendiri bersifat horizontal. Tidak ada konsep perbandingan, cakupan kajian yang lebih sempit dari diakronik, dan kajiannya sistematis, dan yang terakhir, sifat kajiannya mendalam. Sebagai contohnya, ada seorang sejarawan yang ingin meneliti perekonomian di Indonesia pada zaman Jepang. Nah, sejarawan ini sendiri tidak langsung terjun untuk melihat ekonomi bangsa Indonesia, akan tetapi langsung mengacu pada permasalahan perekonomiannya dengan secara struktur dan tersusun. Konsep sinkronik ini sendiri mengutamakan penggambaran ruang lingkup yang luas dan memiliki kurun waktu yang pendek. Oleh karena itu, dalam berpikir sinkronik, kita diharuskan memerlukan bantuan ilmu sosial lainnya. Dan konsep berpikir sinkronik ini akan membantu kita memahami lebih dalam lagi
terkait peristiwa atau untuk melihat periodisasi dalam karya sejarah. Nah, tadi itu merupakan pembahasan mengenai cara berpikir diakronik dan sinkronik. Untuk anak-anak kelas 10 pastinya sudah memahami kan apa cara berpikir sinkronik dan diakronik. Nah, dari pembahasan tadi itu dapat kita simpulkan bahwa cara berpikir diakronik merupakan cara berpikir yang memanjang dalam waktu namun terbatas dalam ruang. Sedangkan cara berpikir sinkronik ini lebih ke dalam penelitian. Jadi seperti contoh tadi, seorang sejarawan meneliti perekonomian Indonesia pada zaman Jepang. Nah, tadi itu merupakan satu pembahasan dari cara berpikir sinkronik dan diakronik. Mudah-mudahan pembahasan dari yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.